Dari ISPA, Ethnovirus, kemudian diganti namanya jadi COVID-19. Oh, dari ISPA dulu ya? Tidak, maksudku... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya berada di Kecamatan Maiwa, di tempat tinggal Dr. Adiani Adil. Nah, pada kesempatan hari ini kita ingin bincang santai dengan Dr. Adiani yang beberapa waktu lalu viral di media sosial terkait dengan statementnya terhadap COVID-19, di mana ini sudah menjadi pandemi di dunia, bahkan sampai di internasional. Namun ada pernyataan yang sedikit berbeda dari pernyataan-pernyataan umumnya dokter di seluruh dunia bahkan. Oleh karena itu, saya jauh-jauh dari Makassar menyambangi beliau di rumahnya dan kita ingin berbincang lebih jauh lagi tentang COVID-19 dan kenapa ada pernyataannya yang bisa berbeda dengan dokter-dokter lainnya yang berada di dunia, bahkan yang ada di negara kita Indonesia. Oleh karena itu, sebelumnya saya perkenalkan, beliau ini adalah Dr. Adiani Adil, dan lebih jelasnya beliau yang akan menjelaskan tentang pribadinya, tentang dirinya, nama dan profesi dia di dunia kedokteran. Namun sebelumnya saya bisa bertanya, apakah Dr. Adiani masih terdaftar sebagai dokter di IDI, Ikatan Dokter Indonesia? Iya. Sampai sekarang masih ya? Iya, sebelumnya terdaftar di Ikatan Dokter Indonesia di anggota sebagai di cabang Makassar. Di cabang Makassar. Kemudian pindah ke IDI cabang Nrekang. Pindah ke IDI cabang Nrekang. Ya. Baik. Dokter Adiani, mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, bisa diperkenalkan dokter spesialis apa dan di dunia kedokteran di bidang apa? Ya, baik. Saya masuk kedokteran angkatan 97, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, angkatan 97 dan selesai akhir 2003. Ya. Sebagai ASN tahun 2005 sampai sekarang. Kemudian sebagai residen anestesi atau mengambil program S1 profesi, S2 profesi, yaitu program pendidikan spesialisasi program studi anestesiologi itu adalah per Januari 2011. Januari 2011. Januari 2011. Itu profesinya ya? Iya, untuk S2 profesi. S2 profesi, baik. Program pendidikan spesialisasi. Itu spesialisasinya bidang apa? Anestesiologi. Anestesiologi. Ya? Anestesiologi. Itu bisa dijelaskan kepada publik? Itu ngurus tentang apa aja tuh? Ya istilahnya yang dokter yang mematikan dan membangkitkan pasien. Oh gitu. Mematikan dan membangkitkan pasien dalam hitungan menit. Dalam hitungan detik. Menit, ya, dalam hitungan detik. Dimatikan, tidak lama dihidupkan. Dalam hal ini bios ya? Ya, penggunaan spesialis bios. Penggunaan racun yang lingkar merah. Oh, jadi racun yang levelnya itu sangat mematikan. Oh, sangat Salah mematikan. satu yang digunakan oleh Michael Jackson menjelang kematiannya, itu propofol. Itu tahun berapa, dokter? Saya menempuh pendidikan spesialisasi anestesi itu terdaftarnya Januari 2011. Terdaftarnya Januari 10 tahun yang lalu ya, sekitar 10 tahun yang lalu. Sekitar 10 tahun yang lalu. Itu ngambil itu dikuliahin di atau juga, di dalam pendidikan itu berapa lama ditempuh itu? Iya, kalau di atas kertas 4 tahun atau 8 semester. 8 semester ya. Artinya spesialis itu. Nah, dalam pernyataan yang viral kemarin terkait dengan pernyataan bahwa memang COVID-19 itu tidak ada diagnosis ke sana, itu maksudnya gimana tuh? Iya. Kita kan kalau dokter manusia, kalau kita berhadapan dengan pasien, yang pertama kita lakukan itu, yang mendasar kita lakukan itu adalah mendiagnosis. Mendiagnosis. Ya, mendiagnosis. Artinya kalau bahasa
bahasa anunya adalah suatu proses yang dilakukan untuk menuju diagnosa atau jenis penyakit lah seperti itu. Untuk mendeteksi penyakit itu? Iya, jenisnya apa, namanya jenisnya. apa ya. Kalau kita logikakan dengan masakan, ya resep masakan ini cotoka, sotoka, masuk di mana dia? Untuk mendeteksi apa jenis ini? penyakit. Jenis penyakit. Oh, itu diagnosis ya? Iya, mendiagnosis. Nah, kenapa tidak ada diagnosis ke virus COVID-19 ini? Ya memang secara teoritis, secara praktek, kita kan dalam kuliah S1 profesi kemarin ya, belum tahun saya angkatan 97, selesai 2003, itu 4 tahun kita diajarkan teori. 4 tahun kita diajarkan teori, mulai dari nama penyakit sampai keluhan, gejala yang didapatkan, sampai ke pemeriksaan fisik, itu semua diajarkan, diberitahukan. Selama 4 tahun teori itu. 2 tahun kita praktek, itulah yang disebut dengan koas. Masa koas, kepanitraan klinik atau artinya koasisten, koas. Nah, itu 2 tahun teori yang 4 tahun kita terima kemarin itu, prakteknya dilatih di 2 tahun itu. Dilatih di 2 tahun itu. Iya. Jadi jumlah Barulah keseluruhannya kita 6 tahun. 6 tahun. Barulah kita bisa disebut dokter. Keluarlah sertifikat ijazah dokter. Keluar ijazah dokter. 4 tahun kita teori, keluar ijazah esket. Sarjana kedokteran. Sarjana Setelah kedokteran. koas 2 tahun, keluar ijazah dokter. Dokter. Oh, jadi 6 tahun ditempuh. 6 tahun total, sehingga saya bisa mengetahui ilmu kedokteran seperti sekarang ini. Seperti sekarang. Nah, ini kan COVID-19 memang baru terjadi di akhir 2019 kemarin. Makanya memang diberi nama COVID-19. Maksudnya, bukankah ini penyakit baru yang memang lumrah datangnya? Penyakit baru itu siapa yang tetapkan? Yang setahu saya, sesuatu itu bisa dipraktekkan kalau ada dasar teorinya. Nah, kapan dikatakan malpraktek adalah jika dia mengaku praktek tetapi tidak berlandaskan teori. Logikanya begitu. Mau memasak coto, tidak tahu alat dan bahan yang digunakan. Nah, artinya tidak tahu tata cara memasaknya. Bagaimana ceritanya? Artinya Dokter Adiani mau mengatakan bahwa COVID-19 ini tidak pernah menjadi nama penyakit. Tidak pernah menjadi nama penyakit. Tidak pernah menjadi nama penyakit, jenis penyakit pada manusia. Entahlah kalau pada hewan. Pada manusia. Karena saya dokter manusia ya, bukan dokter hewan, bukan dokter binatang. Nah, jadi itu yang menjadi dasar Dokter Adiani membuat pernyataan ke publik bahwa COVID-19 itu tidak pernah ada. Iya, artinya saya berbagi ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran sesuai dengan disiplin ilmu saya. Itu yang saya bagikan ke publik. Dan ini sebenarnya yang bersenada dengan surat pernyataan ini jauh-jauh hari sudah saya sebarkan. Maret 2019 diviralkannya COVID, saya sudah bersuara di situ. Cuman saya heran kenapa kok baru postingan dalam bentuk surat pernyataan ini yang panas. Kemarin-kemarin pada kemana? Oh, kemarin-kemarin sempat kita membuat status ya? Bukan sempat, mulai Maret 2019. Mulai Maret 2019. Saya Facebook dan sebagainya. Saya sudah tekankan di situ bahwa COVID memang tidak pernah ada. Tidak pernah menjadi nama penyakit bagi manusia. Nah, artinya gini, Dok. Artinya, apakah memang selama ini tidak ada penyakit baru yang kemudian menggunakan nama baru? Oke lah, kalau memang ada teori yang terupdate. Teori ilmu kedokteran, ilmu pengetahuan yang terupdate. Kalau memang dikatakan bahwa textbooknya belum tercetak, masih dalam bentuk e-book atau electronic book, silahkan. Saya kan bilang sama adik-adik dokter yang junior yang merasa terupdate pendidikannya, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran yang saya ketahui itu adalah jadul. Maka silakan saya open, saya welcome, saya menerima untuk mengupdate. Karena setahu saya pun juga senantiasa mengupdate ilmu pengetahuan. Karena apa sih yang tidak bisa terakses sekarang? Dunia digital, apapun bisa diakses sekarang. Nah, perpustakaan berjalan ini HP kan? Jadi apa sih yang saya tidak bisa ketahui? Nah, kalau memang saya tidak sempat baca atau tidak tahu di mana baca, tunjukkan kan? Tunjukkan di mana teorinya itu. Yang menyatakan bahwa penyakit ini munculnya 2019. Teorinya muncul 2019. Silahkan lihat.
ISPA yang kemarin, ISPA et causa virus yang kita tegakkan diagnosanya, yang mirip gejalanya, yang dikeluhkan pada saat ini yang dibilang COVID itu, kapan dia berganti nama? Tunjukkan di mana teorinya dia berganti nama. Dari ISPA et causa virus kemudian diganti namanya jadi COVID-19. Oh, dari ISPA dulu ya? Tidak, maksudku kalau memang dia baru. Kalau memang baru. Kalau memang dia baru. Karena apa yang dikatakan baru itu, gejalanya tidak baru. Iya, iya. Gejala itu yang dikatakan anosmia, yang dikatakan batuk kering, yang dikatakan demam tinggi, yang dikatakan sakit kepala hebat, yang dikatakan yang lain-lain itu ISPA, et causa virus. Itu dari dulu ada, jauh sebelum saya lahir. Terus bagaimana ceritanya dibilang baru? Apanya yang baru? Kalau ganti nama, ya bilang juga dong. Ganti gitu. namanya baru namanya, gejalanya yang sama. Ganti. Maksudnya harus juga dia ada dasarnya. Betul. Ada dasar teorinya yang menyatakan bahwa dia ganti nama. Yang mungkin itu disebut jurnal dalam dunia kedokteran? Ya terserah mau dalam bentuk apapun. Mau dalam bentuk apapun, yang jelas ada pemberitahuan kepada kita dokter, ya, kepada kita dokter bahwa ini loh sudah diganti namanya. ISPA et causa virus itu adalah nama jadul, misal. Diganti sekarang dengan nama keren, nama milenial COVID-19. Oh iya, kan begitu. Jadi kita dokter ini juga terupdate. Oh iya, namanya kan kurang keren kemarin itu ISPA et causa virus. Jadi dikasih keren-keren begitu. Nah, baik pemirsa, itu penjelasan pengantar yang kita dengar dari surat pernyataan Dr. Adiani yang di sini mungkin bisa disaksikan. Ini surat pernyataan yang sempat yang dibuat, itu. ya ini aslinya, yang sempat dibuat oleh Dr. Adiani. Tapi saya ingin tahu, ini surat pernyataan yang Dr. Adiani buat sejak kapan? Dan ini tertanggal Nrekang 25 Agustus 2021 di pos 26. Besoknya Kamis. 26 Agustus. Nah, apa yang melatar belakangi surat pernyataan ini ada, Bu Dokter? Mungkin bisa diceritakan kronologinya, kenapa bisa ada surat pernyataan ini? Ini kan mungkin barangkali saya satu-satunya orang tua yang aktif dalam grup anak-anak saya sekolah online ya. Mungkin yang orang-orang yang tua yang lain itu barangkali hanya kelas 1-2 SD yang dia nimbrung di grup WA-nya. Kalau saya mulai dari anak saya yang SD, SMP, SMA saya ikut nimbrung di WA-nya. Nah, kebetulan ini anak saya yang kedua itu dia sekolah di SMP Marwangin sini ya, SMA Maiwa. Nah, itu saya juga di dalam terlibat. Nah, adalah celetukan-celetukan atau apalah dari gurunya yang menurut saya adalah tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan, ya, tidak sesuai dengan ilmu kedokteran. Ya, tidak selaras dengan ilmu pengetahuan. Jadi COVID ini maksudnya. Iya, maksudnya itu karena dia bilang bahwa anak-anak sebelum kita berdoa supaya negara dijauhkan dari pandemi COVID, ya. Nah, terus saya bilang kalau menurut disiplin ilmu kedokteran, saya kan maklumi gurunya kan guru PPKN ya, pasti beliau awam dalam hal ini. Makanya saya respon di grup bahwa tabe Bu, permisi Bu ya, kalau dalam dunia medis COVID-19 itu tidak pernah menjadi nama penyakit. Nimbrunglah kepala sekolahnya juga sebenarnya tidak mengajar di situ juga, tidak ada mata pelajaran, tapi dia juga ikut mengawasi di situ. Kepala sekolahnya anak saya ini, kepala sekolah SMP itu yang istilahnya begini saja Dok. Dia chatting pribadi saya, dia giring saya, tidak perlu komunikasi, tidak perlu sampaikan di grup Dok. Karena ini anak-anak itu grup didikan ya. Saya bilang justru karena grup pendidikan, makanya saya berikan ilmu pengetahuan. Iya. Dalam hal ini ilmu kedokteran. Berhubung karena ibu dahulu, gurunya yang duluan mempublish itu. Maka saya yang termasuk tahu dengan hal itu, bukan awam ya. Saya ahli di bidang itu, maka saya punya kapasitas untuk memperbaiki itu. Ya, untuk meluruskan itu. Jadi saya digiring ke Japri begitu. Japri setelah itu ditawarkan untuk bikin atau dikasih gimana? Tahu begitu. Begini saja Dok, daripada kita keluar-keluar di grup, tidak berhenti-berhenti, tidak mau juga dilarang. Jadi dia bilang, bikinkanlah kami kebetulan juga ini kita dilarang lagi tatap muka. Dia bilang begitu gurunya, kepala sekolahnya. Tadinya kan kita tatap muka terbatas 3 hari, Senin, Rabu, Jumat. Ini kita mewacana hari Senin tatap muka 5 hari Senin sampai Jumat, kok kita dilarang, didatangi Satgas.
Satgas Covid Kabupaten. Jadi bagaimana dok, momennya ini kita bisa bikinkan ke kami surat rekomendasi atau apalah namanya dok, perihal Covid. Saya bilang sesuai dengan disiplin ilmunya. Saya bilang saya siap bikinkan Pak. Sampai dia kayaknya seperti melecehkan saya, bilang tidak mungkin dokter mau bikin, pasti dokter takut, dia bilang begitu. Langsung saya bilang, memang saya takut Pak. Saya takut di penjara, makanya saya takut berbohong. Jadi begini saja Pak, sebagai prinsip kehati-hatian ini saya minta saksi. Saya minta ada saksi yang bertanda tangan di surat saya, karena saya tidak mau ada yang mengedit saya punya tulisan. Betul. Saya yang tanda tangan baru lain isinya. Sudah berubah. Saya mau ada saksi. Kita Pak yang jadi saksi, saya bilang begitu. Karena kita yang minta ke saya. Nah, jadi supaya kita bilang, saya jamin surat ada utuh. Utuh sampai di Satgas Kabupaten. Iya, kita ke sana. Tapi dari Satgas Kabupaten kemana? Siapa yang jamin itu? Saya punya tulisan masih seperti itu. Maksudnya tulisan pernyataan itu atau gimana? Tulisan ini ya? Jangan sampai ada yang ubah-ubah. Oh. Nah, gitu kan? Ya. Nah, itu sebagai prinsip kehati-hatian. Karena saya bilang saya sudah keluar masuk pengadilan juga ini kemarin-kemarin PT UN. Jadi istilahnya adalah ada kehati-hatian. Nah, jadi terbitlah surat pernyataan yang Dokter Adiani beliau menolak buat. jadi saksi. Kebetulan ada keluarga saya ingat, saya bilang bagaimana ini Pung menurut kita. Nah bilang mari saya. Jadi setelah ini dibuat, disampaikan ke sekolahnya. Iya, adalah tanda terima itu. Ada tanda terima juga ya? Ini tanda terima hari Rabu. Benar saya serahkan ke pihak sekolah kan? Pihak sekolah. Nah, pemirsa, jadi di sini ada tanda terima tertanggal Rabu 25 Agustus 2021, hari di mana surat pernyataan ini terbit dan dikirim ke sekolah. Nah, Kasmawati ini Ibu guru PPKN. Ibu guru PPKN di sekolah. Pihak sekolah menerima surat dari Ibu Adiani Adil. Nah, setelah surat ini diterima, besoknya dokter 26, posting, 26 diposting, foto diposting. Ini kira-kira tujuannya apa sih untuk supaya diketahui publik? Lalu apa? Iya, lalu ada yang meniru. Oh. Ada yang meniru. Dokter-dokter, misal di daerah lain, di sekolah lain, taruhlah di sini di kecamatan mana begitu, ada dokter yang memang kompetennya di situ, keahliannya di situ. Bisa menjelaskan. Itu juga menyuarakan hal yang sama, tidak menyembunyikan pengetahuannya, ya, tidak menyembunyikan ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran dalam hal ini, supaya ini anak-anak sekolah. Ini anak-anak sekolah juga bisa kembali sekolah. Oh, jadi ini selain yang tadi, selain memenuhi permintaan, juga karena tujuannya agar anak-anak itu kembali tatap muka. Iya, kan begitu katanya katanya kepala sekolahnya bahwa tapi, ini dok surat tak, nanti saya bawa ke Satgas Kabupaten, Satgas Covid, mana tahu dengan jalan ini anak-anak bisa kembali sekolah dengan normal. Makanya saya bilang, oh iya, silakan Pak. Nah. Jadi setelah mempublis pernyataan itu jadi viral, dikomentari di mana-mana. Saya cuma heran kenapa baru sekarang panasnya. Baru sekarang. Kemarin-kemarin juga ada. Kemarin juga ada. Tapi karena memang baru dalam bentuk pernyataan. Barusan dalam bentuk surat pernyataan. Dan mungkin juga karena dikirim ke Satgas Covid di pihak sekolah dan apakah betul dikirim ke Satgas karena pihak sekolah yang menyatakan akan membawa. Cuman saya tidak tahu betul dibawa apa tidak. Nah, saya ingin mempertegas lagi terkait dengan penetapan suatu penyakit. Apakah memang penetapan nama sebuah penyakit atau penetapan jenis sebuah penyakit pasien itu harus merunut kepada dasar atau inti dari penyakit itu? Ya, kita harus berlandaskan teori. Kayak misal contoh ya, kalau saya awam di bidang kesehatan, namun saya ingin mempertegas lagi bahwa misal COVID ini adalah induknya atau ibu kandungnya adalah influenza misal ya. Nah, lalu itu dijadikan rujukan untuk membuat nama ini atau gimana sih dalam dunia kedokteran itu? Mungkin bisa dipertegas lagi. Kalau kita itu ada diagnosa untuk rawat jalan atau kasus-kasus elektif yang biasa gitu. Ada juga kasus sito atau emergensi. Kalau yang berkenaan dengan saluran nafas yang disebabkan oleh infeksi virus, yang rawat jalan atau kasus-kasus elektif, kasus-kasus biasa itu adalah dikenal dengan nama penyakit ISPA Itosavirus. ISPA, I-nya infeksi, S-nya saluran, P-nya pernapasan, A atas. ISPA Itosavirus, infeksi saluran pernapasan atas yang disebabkan oleh infeksi virus. Ada juga infeksi ISPA Itosabakteri, ada juga seperti itu. Tetapi yang berkenaan dengan infeksi virus, rawat jalan ISPA Itosavirus, kemudian kasus sito atau emergensi itu dikenal dengan diagnosa SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome.
Itu yang dikenal. Nah, entahlah apa penyebutannya. Itu penyebutannya. Kami sebagai orang awam tidak tahu tentang hal itu, tapi dari sini kita bisa belajar terkait dengan virus. Nah, oleh karena itu, Dok, kita kan saksikan secara nasional bahkan mendunia, kita menyaksikan bahwa COVID ini memang dikampanyekan. Artinya COVID ini ada dan ya secara ini ya aturan kan kita sudah tahu bahwa COVID ini ada, dikampanyekan, bahkan membuat spanduk kehati-hatian dan sebagainya. Nah, awalnya kita disuruh melawan virus, kemudian karena mungkin ketidakmampuan kita disuruh bersahabat dengan virus, dan sampai sekarang ada istilah PPKM dan apa sebagainya lah. Nah, itu. Nah, maksudnya yang ingin saya tanyakan, lalu yang terjadi dengan pasien yang kemudian dilabeli COVID ini, apa maksudnya dokter ingin menyatakan apa terhadap itu? Bahwa ada pasien yang memang disebut COVID. Ya itu karena ada alat. Jadi yang selama ini yang saya ketahui dari informasi melalui dari teman-teman sejawat juga di grup-grup para dokter seangkatanku apa dan sebagainya, yang menyatakan COVID itu bukan dokter. Lalu? Yang menyatakan itu adalah hasil tes. Makanya saya bilang kalau ada dugaan malpraktek, ada pasien yang menggugat malpraktek, maka jangan gugat dokternya, gugat alatnya. Wow, menggugat alat. Nah, ini yang menarik. Gugat alatnya, karena alat yang menggantikan peran dokter untuk mendiagnosis pasien. Iya. Tapi bukankah alat itu hasil dari sebuah proses keilmuan yang memang disiplin ilmunya di bidang itu? Yang jelas itu bukan penentu diagnosa. Yang disebut dengan mendiagnosis itu jauh dokter daripada alat. Jadi kalau tidak ada alat, apakah dokter tidak bisa mendiagnosis pasien karena tidak ada alat? Jauh alat. Ini jauh dokter daripada alat. Artinya lebih berkompeten dokter untuk menyatakan bahwa dia COVID. Memang yang disebut dokter itu orang, bukan alat. Iya. Bagaimana ceritanya? Kalau memang sekarang karena sudah milenial alat itu menjadi dokter, manusianya bukan dokter, ya sudah pensiun saja semua dokternya. Alat saja yang semua dipasang, diproduksi secara besar-besaran di rumah sakit. Sehingga uang negara tidak habis untuk membayar gaji dokter. Cukup produksi alat saja. Alat saja tes tus semua. Positif, COVID. Negatif bukan COVID. Artinya dokter Adiani ingin mengatakan bahwa alat itu tidak akurat. Bukan tidak akurat, memang tidak pernah dijadikan sebagai dokter. Begitu. Alat itu tidak pernah menjadi dokter. Yang dokter itu manusia yang menempuh pendidikan kedokteran selama minimal 6 tahun. Ada yang 10 tahun kuliah loh. Lalu bagaimana dengan di dunia laboratorium? Menentukan dia positif atau negatif, narkoba dan sebagainya? Apanya? Apa bedanya dengan itu? Yang jelas kalau alat, itu dulu yang pertama bahwa alat itu tidak pernah menjadi manusia yang berprofesi sebagai dokter. Ya, itu saja dulu. Jadi jangan terlalu jauh dulu itu. Itu dulu yang penting itu. Jadi kalau dia bilang, kenapa ada yang terponis mati? Tanya alatnya, kan alatnya yang bilang. Kau tanyalah alatnya itu yang PCR. Kenapa kau ponis saya COVID misal? Kenapa coba? Kau tanya semua dia. Tak tanya itu alatnya. Karena kalau kau tanya dokternya juga tidak tahu kenapa kau COVID. Karena bukan dokter yang mendiagnosis. Gitu. Diserahkan itu alat. Makanya jadi bingung kan orang. Dok, kenapa saya diponis? Siapa yang memponis kau COVID? Dokter bernama siapa? Tunjukkan saya kalau ada satu. Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Tidak dok, alatnya katanya yang bilang saya positif. Tanya mau kepala alatnya. Misal dokter ya, misal COVID-19 ini ada. Yang mungkin pandangan. Memang ada. COVID-19 itu memang ada. Sebagai istilah. Istilah al-fitnah ad-dajjal itu. Oh begitu. Jadi istilah yang difitnah kodong. Dijadikan sebagai nama penyakit yang mematikan manusia dalam jangka waktu yang massal sebagaimana matinya unggas yang kena pandemi flu burung yang terinfeksi tepar malam paginya tepar massal ya bukan satu saja yang mati kalau pandemi flu burung pada unggas itu. Tapi maksud kami begini, sesuai dengan yang selama ini terjadi dan yang kita saksikan di publik, begitu juga yang disampaikan oleh
bidang kesehatan. Artinya tidak ada di dalam dunia kedokteran istilah COVID. Tidak pernah dikenal dengan ilmu COVID ini di dalam teori maupun praktek yang saya jalani 6 tahun itu. Nah, misalnya gini, misalnya COVID yang disampaikan dengan ciri khas ISPA kalau di kedokteran itu, ISPA it causa virus. Nah, itu jika itu benar ingin Dokter Adiani sampaikan bahwa itu penyakit apa? Kalau ISPA dengan it causa virus. Oh, itu ISPA. Misal kita mengeluh toh, Dok, saya sesak napas. Saya sesak napas, Dok. Kehilangan penciuman, rasa dan sebagainya, batuk kering ini, Dok, demam saya tinggi sekali, sakit kepala saya luar biasa, minum paracetamol tidak turun. Nah, itu semua diagnosanya itu mengarah ke ISPA it causa virus. Seperti itu. Tapi kenapa tidak digunakan istilah ISPA itu? Tanya. begitu. Tanya pihak yang memberi label ini ya. Yang menghilangkan itu. Kapan hilangnya itu ISPA it causa virus? Ditelan apa itu kok sampai hilang? Badai apa itu ya? Nah, sejak munculnya ini COVID, mungkin tidak ada lagi ISPA. Tidak ada lagi ISPA ya? Tidak ada lagi ISPA dan memang kita tidak tahu itu lari kemana. Tidak tahu. Mungkin tidak ada lagi itu di sana. Mungkin tidak ada lagi. Baik, kita akan melanjutkan diskusi yang lebih dalam lagi terkait dengan ini. Namun kami ingin menyampaikan bahwa kami juga pernah mengundang dokter dari Ikatan Dokter Indonesia IDI Sulawesi Selatan dengan surat resmi untuk bisa menjelaskan ke publik terkait dengan COVID-19 antara pandemi dan ilusi. Begitu juga penjelasan ilmiah berdasarkan disiplin ilmu kesehatan. Cuman di tanggal 27 Agustus kemarin ya, 1 hari setelah terpublishnya surat dari Dokter Adiani. Nah, hanya saja ada sesuatu dan lain hal sehingga dari pihak IDI Sulsel tidak menghadiri undangan kami itu. Namun harapan kami bahwa tetap ada diskusi, tetap ada dialektika yang memang bertanggung jawab atas pernyataan-pernyataan baik yang mendukung maupun tidak mendukung terkait dengan COVID-19 ini. Nah, kita akan mendiskusikan lebih lanjut lagi setelah yang satu ini.